Jadi untuk mengakhiri program kebebasan beragama kita sore ini, kita memiliki salah satu anggota gereja kita, Chris DeChico. Saya ingin mengundangnya untuk maju ke sini. Dan, Chris, Anda bisa memperkenalkan dirimu sendiri. Saya datang mengunjungi Chris di rumahnya sekitar 2 bulan yang lalu. Dan saya takjub dengan apa yang saya lihat. Dia punya kebun kecil, beberapa mil ke utara dari sini. Dan Chris akan berbagi dengan kita apa yang dia dan keluarganya lakukan. Dan beberapa pelajaran rohani yang mereka pelajari melalui proses itu. Jadi, apakah saya boleh berdoa bagi Anda, Saudara Chris, sebelum kita mulai? Baik, Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau membawa Saudara Chris dan keluarganya ke dalam keluarga gereja kami. Bapa, hamba bersyukur bagaimana Engkau memimpin mereka sebagai keluarga. Tuhan, apa yang telah mereka lakukan sangat tidak terdeteksi, tetapi itu sudah ada dalam rencana-Mu. Dan Tuhan, hamba bersyukur atas kesaksian ini. Hamba berdoa, Tuhan, seiring Chris membagikan, hamba tahu ada banyak waktu dalam persiapan presentasi ini. Bapa, hamba mohon Engkau berbicara melaluinya kepada kami, agar pelajaran yang kami perlu pelajari tentang kehidupan akhir zaman, agar itu berkesan di hati kami. Dan tidak hanya memikirkannya tetapi kami akan menjadi pelaku dari apa yang kami dengar. Ya Bapa, bicaralah melalui dia. Kami mohon ini dalam nama Yesus, amin. Baiklah, sebagaimana Dr. Fain telah memperkenalkan saya. Nama saya adalah Chris. Dan Dr. McCullough telah berbicara tentang panggilannya di bidangnya. Yah, saya merasa seperti saya telah dipanggil ke dalam ladang. Dan seperti biasa yang dilakukan petani ketika mereka mulai bekerja, saya akan menyingsingkan lengan baju saya karena di atas sini panas. Jadi, apa yang akan saya bawakan kepada Anda? Saya tahu saya mempunyai waktu yang terbatas. Dan saya akan mencoba memaparkan sebanyak yang saya bisa. Tapi yang akan saya bawakan adalah apa yang kami lakukan di Sower Spurs Microfarm. Dan kemudian kita akan mengeksplorasi beberapa ide dasar pertanian. Apakah Anda tertarik untuk bertani pada skala kami? Karena siapa tahu beberapa dari Anda mungkin tertarik. Tetapi apakah Anda tertarik dengan itu atau apakah Anda tertarik pada produksi makanan skala rumahan? Kita akan membahas beberapa hal mendasar dari itu. Lalu kita akan masuk ke pelajaran rohani dan implikasinya. Dalam konteks kebebasan beragama dan apa artinya mengolah tanah. Ini adalah istri saya Heather. Dan kami suka makan. Berapa banyak dari kalian yang suka makan? Baiklah. Jadi, kami makan langsung dari kebun. Tepat sebagaimana Tuhan merancangnya. Saya tumbuh dalam keluarga yang suka berkebun. Orang tua saya selalu punya kebun. Nenek saya selalu punya kebun. Dan tidak ada yang lebih baik daripada makan langsung dari kebun seperti yang Tuhan sediakan. Ini anak laki-laki kami dari kiri ke kanan, Asher, Hawk dan Rylan. Kami memiliki dan menjalankan Sower Spurs Microfarm di ujung jalan sini di Benton Harbor, Michigan. Kami adalah perkebunan mikro dengan diversifikasi 4 musim. Yang berarti kami menanam semua jenis tanaman. Dari bayam, kacang-kacangan, lobak daikon, semua jenis tanaman-tanaman khusus. Bawang putih, beet. Timun Jepang, labu kuning, mentimun. Semua jenis tomat. Semua orang suka tomat. Semua jenis paprika. Kentang spesial seperti kentang fingerling. Wortel. Sawi, semua jenis sayuran Asia. Kami suka makan sayuran hijau di rumah kami. Lobak Swiss, kale. Seledri. Salad lobak. Tanaman salad, yang sejauh ini merupakan tanaman kami yang paling populer. Itu juga bagi kami tanaman yang paling menguntungkan. Kubis Cina, kembang kol. Daun bawang, tomat pusaka, yang bahkan lebih merupakan tanaman khusus. Dedaunan dan segala macam hal yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Ya, kamilah perkebunan itu. Kami memiliki 20 hektar. Dan inilah yang saya ingin Anda pikirkan. Kami punya 20 hektar.
Tetapi kami hanya bertani 1,5 hektar. Dan Anda mungkin bertanya-tanya sekarang, apa artinya perkebunan mikro? Nah, ada beberapa pengertian. Namun secara mendasar pengertiannya adalah membuat produksi yang efisien pada lahan yang kecil. Jadi kami tidak mempunyai traktor. Nomor 1, tidak ada traktor. Kami punya traktor berjalan portable, yang akan saya bahas nanti. Tetapi idenya adalah dengan jarak tanam yang intensif dan intensitas biologis. Kami mencoba mendapatkan hasil maksimal untuk lahan kami. Jadi kami memproduksi jumlah besar makanan pada lahan kecil. Dan itu semacam contoh. Itu permukaan tanah. Ada hawk sedang menyirami tanaman. Jadi idenya adalah kami menyelesaikan kebun ini, 2 dan terkadang 3 kali per musim tanam. Dan definisi lainnya, sejalan dengan lahan adalah sebagian besar dari apa yang kita lakukan adalah skala manusia. Sekarang, apa yang saya maksud dengan skala manusia? Kami menggunakan tangan kami. Entah itu kami membuat bedeng atau kami menyemai langsung tanaman. Atau memindahkan tanaman. Dan Anda bisa lihat di sini, contoh yang baik dari jarak tanam intensif kami. Rylan sedang menanam paprika. Jadi, ada 2 deret baris paprika pada bedeng ukuran 30 inci. Jadi semua bedeng kami terstandarisasi. Panjang 100 kaki dengan lebar 30 inci. Semua pekerjaan pengolahan kami, dilakukan dengan alat khusus yang sebenarnya dirancang untuk jenis pertanian ini. Jadi sebagian besar perkakas tangan kami, itu gudang kami dengan alat perkakasnya. Semua panen kami dilakukan dengan tangan. Kadang-kadang tidak hanya dengan tangan dan lutut kami, tetapi juga rebahan. Semua proses pencucian dan pengemasan dilakukan oleh kami. Oleh kru perkebunan kecil kami yang terdiri dari 6 orang. Itu adalah tomat pusaka untuk pengiriman ke restoran. Jadi kami memiliki keunggulan mekanis dalam beberapa kasus. Ini adalah traktor berjalan portabel kami. Saya lupa kasih tahu bahwa Decico adalah bahasa Italia. Traktor ini dari Italia. Traktor berjalan portabel BCS, kami punya beberapa alat yang kami gunakan untuk mengerjakan tanah. Salah satunya adalah penggaruk tanah yang menyiapkan bedeng. Sehingga kami dapat memindahkan dan menyemai langsung. Anda bisa melihat hasil bagus dari alatnya. Kami punya bajak putar. Dan bajak putar itu sangat baik bila mana tanah kami mengendap. Kami menggunakan bedeng permanen, yang berarti kami tidak berjalan di atasnya selama musim tanam. Dan kami mencoba untuk tidak mengganggu kecuali 3 inci teratas dari tanah. Jadi kami melakukan pengolahan tanah minimal. Dan bajak putar sebetulnya menendang tanah di atas jalan setapak permukaan jalan. Jadi kami mencoba untuk mengganggu biologi sesedikit mungkin. Kami juga memiliki mesin pemotong yang berguna untuk memotong tanaman penutup, yang akan kami bahas nanti. Dan mesin penyebar kompos. Izinkan saya memberitahu Anda, mesin penyebar kompos ini jauh lebih efisien dan efektif dan menyelamatkan punggung saya daripada menggunakan gerobak dorong. Itu menyingkat pekerjaan. Bahkan dulu, saya bisa di satu bedeng, meletakkan 1 inci kompos. Jadi saya mencari nafkah dengan melakukan ini. Dan saya tidak berharap Anda semua akan berhenti dari pekerjaan Anda dan memulai perkebunan mikro seperti kami. Dan cara kami mencari nafkah ada dalam 3 cara. Pertama adalah CSA. Ini adalah kota-kota CSA. Bagi Anda yang belum familiar dengan CSA, yang dimaksud dengan CSA adalah singkatan dari Komunitas Pertanian Swadaya. Dan kami sangat bergantung pada komunitas kami. Di musim dingin ketika kami tidak memiliki tanaman untuk dijual, kami memulai kampanye keanggotaan kami. Dan dalam kampanye itu, kami meminta anggota kami untuk membayar di muka. Untuk apa yang kami hasilkan selama musim ini.
Dan setiap minggu sepanjang musim, setiap anggota menerima pada tingkat apapun yang telah mereka beli. Apakah itu bagian penuh atau setengah bagian, dari produksi perkebunan setiap minggu. Dan setiap minggu, kami mencoba membuatnya berbeda. Dan itu berbeda berdasarkan apa yang akan datang di kebun pada waktu tertentu. Dan kemudian kami memiliki lokasi pengambilan. Dan salah satu titik pengambilan yang kami punya di sini di Brian Springs, Michigan. Di area parkir neighbor to neighbor pada hari Jumat. Titik pengambilan lainnya adalah di perkebunan. Jadi anggota kami datang dan mengambil bagian mereka di perkebunan juga. Kami juga punya toko online dan kami juga melayani kedua tempat tersebut dengan toko online kami. Kami memiliki 13 restoran lokal di area kami dari minggu ke minggu. Nah, kami tidak melayani semua restoran itu sekaligus. Idenya adalah kami mengirim pesan teks kepada koki kami pada Rabu malam. Mereka menerima pesanan pada Kamis pagi pukul 8. Kami memanen, mencuci, mengemas, dan mengirimkannya ke dapur mereka pada Kamis sore. Amazon.com tidak bisa mengalahkan itu. Kami juga membuka perkebunan 2 hari seminggu pada hari Jumat dan hari Minggu. Bagi lalu lintas lokal kami. Nah, hal lain yang benar-benar ingin saya sampaikan ialah bahwa kami membuat keputusan yang disengaja untuk tidak pergi ke pasar petani. Karena kami merasa lebih penting bagi kami untuk melayani komunitas lokal kami. Jadi, kurang lebih semua tentang tinggal di rumah. Jadi kami mengubah area produksi kami, yang Anda lihat di sini menjadi kios pasar kami. Di mana kami menjual kepada pelanggan di perkebunan kami setiap minggu. Dan kami melayani ratusan dan ratusan orang setiap minggu di komunitas lokal ini. Jadi, sekarang saya ingin masuk ke beberapa hal dasar. Sekali lagi, saya beritahu bahwa Anda tidak semua ingin berhenti dari pekerjaan dan memulai perkebunan mikro. Karena saya bersaksi bahwa itu pekerjaan yang besar. Tetapi itu sangat bermanfaat, menumbuhkan makanan Anda sendiri. Dan jika Anda telah menanam makanan Anda sendiri, saya yakin Anda mengerti apa yang saya bicarakan. Toko makanan tidak ada artinya jika dibandingkan. Jadi mari masuk ke beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk produksi rumahan. Pertama-tama Anda perlu membangun rencana. Mulailah di mana Anda berada, dan gunakan apa yang Anda punya. Mereka yang setia dalam perkara kecil, akan setia dalam perkara besar. Ini adalah halaman belakang di rumah kota kami di Benton Harbor. Ketika kami membeli rumah itu, hal pertama yang saya lakukan adalah mulai menata dan membangun rencana saya untuk produksi makanan. Dan inilah yang saya putuskan untuk dilakukan. Hal yang hebat tentang membuat bedeng adalah Anda tidak perlu peralatan apapun. Anda butuh sekop, gerobak dorong dan tangan Anda dan apa yang Tuhan telah berikan dalam pikiran Anda. Jadi saya segera mengatur bedeng di lokasi yang tepat. Mengisinya dengan tanah yang sebetulnya saya beli dari perusahaan penataan lokal. Dan kami mulai menanam. Dan ini adalah contoh dari kebun yang matang. Ini sewaktu di musim panas, mungkin sekitar bulan Agustus. Jadi di rumah kota kami dapat menanam dan melestarikan. Dan menggunakan apa yang kami tanam sendiri di pekarangan kami, di kebun kami. Setiap kali makan sepanjang tahun. Setidaknya 3 jenis, apakah itu tanaman kering, baru dipanen, atau tomat kalengan. Jadi itulah kemampuan yang bisa dimiliki. Anda bisa menanam banyak makanan di tempat yang kecil. Nah, selama periode itu, saya sedang mencari pekerjaan baru. Saya tidak terlatih sebagai petani. Saya tidak punya latar belakang pendidikan di bidang perkebunan atau pertanian. 0. Tidak ada sama sekali. Ini adalah buku yang diberikan seseorang kepada saya dan berkata, Anda harus membacanya. Buku ini ditulis oleh J.M. Fortier. Tukang kebun pasar, buku saku petani sukses untuk pertanian organik skala kecil. Dan saya membaca buku ini sekitar 3 hari dan saya pergi ke Heather dan katakan, sayang, ini yang ingin aku lakukan. Aku ingin melakukan ini. Dan Anda tahu, setelah banyak pertimbangan dan doa, kami berencana untuk membangun wisma, yang tidak berhasil.
Dan sayangnya, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menceritakan semua kisah tersebut. Tapi, sidik jari Tuhan ada di mana-mana. Dan seperti yang terjadi ketika Anda menanam makanan Anda sendiri di halaman belakang sendiri, itu luar biasa. Jadi kami menempati di lahan kami saat ini dan saya memulai mengerjakan tanahnya dan itu gagal total. Tanah kami hanya satu tingkat di atas pasir pantai. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang Engkau lakukan, membawa kami ke padang gurun untuk membunuh kami? Dia jelas tidak melakukan itu. Jadi setelah banyak berdoa dan penelitian dan pertimbangan dan uji tanah, yang juga hal penting, kami dapati bahwa kami tidak punya bahan organik di tanah kami. Tanah mineral berpasir itu bagus untuk mengeringkan dengan cepat. Namun itu juga bagus untuk tidak menyimpan nutrisi untuk waktu yang lama. Jadi, semua tanaman kami menguning. Mereka tidak mendapatkan nutrisi apapun. Tidak ada biologi di dalam tanah untuk menambah nilainya. Dan kita akan membahasnya nanti. Jadi saya menelepon peternakan Universitas Andrews. Dan kami memulai konvoi pengiriman truk dari peternakan untuk pupuk kompos kotoran sapi. Dan kami membariskannya di sepanjang jalan. Dan saya beritahu, orang-orang kebauan. Dan mereka menonton. Jadi pada saat itu, saya bekerja di studio foto atau studio video di kru video. Saya bekerja di bagian pencahayaan dan kelistrikan untuk beberapa perusahaan produksi lokal. Jadi setiap kali saya pulang, setiap ada kesempatan, saya mengeluarkan gerobak dorong, saya mengukur semua bedeng. Dan saya sibuk dengan sekop dan bau busuk dan mulai membuat ranjang bedeng tanaman. Jadi ini sekitar akhir tahun pertama kami memiliki properti kami saat ini. Dan ini adalah tahun berikutnya. Dan itu berhasil. Haleluya. Ini adalah area yang terisi pada musim pertama itu. Ini mewakili sekitar 1/3 hektar dari yang kami miliki dalam produksi pada musim pertama. Baik, hal berikutnya yang ingin Anda ketahui untuk kebun Anda. Apakah Anda pada skala seperti kami atau hanya beberapa bedeng saja adalah paparan sinar matahari? Anda memerlukan minimal 6 hingga 8 jam per hari. Itu minimal. Tanaman buah seperti tomat membutuhkan lebih banyak. Idealnya 10 jam. Tetapi hal baiknya adalah ciptaan Tuhan dapat diandalkan dan teratur. Anda dapat menempatkan kebun Anda di area tertentu. Dan tahu, kalau di sana terkena sinar matahari selama 10 jam sehari, itu akan terjadi dengan cara yang sama. Tahun depan dan tahun berikutnya dan setelahnya. Saya sarankan untuk mempunyai pelacak atau aplikasi kompas. Ini yang saya pakai, Sunseeker untuk iPhone. Dan fungsinya adalah memberi Anda lintasan jalur matahari melintasi langit sepanjang tahun. Aspek lainnya dari aplikasi, ini menghabiskan banyak memori dari ponsel Anda. Jadi harus segera dimatikan agar tidak menguras baterai. Tetapi gunakan kamera ponsel Anda dalam mode 3D. Jadi Anda bisa keluar ke pekarangan atau ke properti Anda. Dan Anda bisa melihat di mana matahari akan berada pada tanggal 21 Desember yang merupakan hari terpendek. Atau tanggal 21 Juni yang tentu saja merupakan hari terpanjang dalam tahun. Dan segala sesuatu di antaranya. Hal berikutnya yang perlu Anda identifikasi adalah bahwa Anda perlu mengamati kebun Anda setiap hari. Kebun Anda akan menjadi indah, saya jamin itu. Namun itu membutuhkan partisipasi aktif Anda setiap hari. Tuhan merancang alam untuk penuh dengan pelajaran rohani seperti di kebun, begitu pula hatimu. Dan kata-kata besar di layar itu, saya sendiri tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Itu membutuhkan partisipasi aktif Anda setiap hari. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, kebun kota kami, saya selalu berkunjung, saya selalu berada di kebun. Jika saya tidak sedang kerja di rumah, saya berada di taman. Saya mengunjungi kebun 2 kali sehari. Sekali di pagi hari sebelum saya pergi bekerja. Dan sekali setiba di rumah. Lalu saya biasanya menghabiskan setidaknya setengah jam sampai 1 jam di luar sana hanya mengamati apa yang terjadi.
Dan ketika Anda melihat apa yang terjadi di kebun, dan bagaimana kebun itu berubah dari hari ke hari. Apakah itu bunga mekar atau buah yang mulai muncul? Itu memberi Anda penghargaan yang lebih dalam kepada Tuhan atas ciptaannya dan pekerjaan tangannya. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk membiasakan diri dengan ritme musim. Segala sesuatu ada masanya, itu benar. Dan kebun sudah tentu merupakan sebuah cara untuk mengamatinya. Anda juga dapat mengidentifikasi tekanan hama atau penyakit-penyakit. Atau memerangi atau menghentikan jalur dari gulma-gulma yang pasti akan tumbuh. Dan ada pelajaran di sana juga. Anda juga perlu mengevaluasi sasaran berkebun Anda. Berapa banyak makanan yang ingin Anda hasilkan? Anda perlu melakukan riset dan Anda perlu menghitung biayanya. Tergantung pada pendekatan apa yang ingin Anda ambil di kebun Anda. Ada begitu banyak pendekatan. Jika Anda bertanya ke 100 tukang kebun, apa pendekatan terbaik? Mereka akan memberi Anda 10.000 jawaban. Anda perlu mencari tahu apa yang tepat untuk situasi Anda. Hal hebat dari bedeng, seperti yang saya sebutkan, ialah Anda tidak memerlukan banyak alat mahal. Anda hanya perlu perkakas tangan dan kemauan untuk bekerja. Ada metode kembali ke Eden, yang membutuhkan serpihan kayu. Ada metode berkebun tradisional dengan menggunakan mesin bajak tanah. Ada yang tanpa olah tanah, ada pengolahan tanah minimal, ada mulsa daun dan jerami. Jadi, Anda perlu menentukan apa yang tepat bagi Anda dalam konteks Anda. Dan Anda perlu mengembangkan rencana Anda. Jika Anda tidak akrab dengan berkebun, atau sebaliknya. Atau jika Anda tertarik pada produksi makanan rumahan. Inilah buku yang saya sangat rekomendasikan, The Backyard Homestead. Itu penuh dengan semua jenis informasi bermanfaat dan mensurvei beragam macam topik. Mulai dari bagaimana merencanakan kebun pada sepanjang musim. Itu menunjukkan bagaimana cara mengawetkan herbal. Bagaimana mengeringkan makanan Anda. Ini memberi Anda ide tentang bagaimana. Atau apa ras kambing yang baik untuk susu, ayam mana yang baik untuk telur. Jadi itu benar-benar panduan praktis. Pada halaman pertama saat Anda membukanya. Halaman pertama buku, berapa banyak makanan yang bisa Anda hasilkan? Dan ini berada di lahan seluas 10 hektar. Terdapat diagram dan menunjukkan Anda rincian. Apa yang dapat Anda hasilkan per tahun? Yang kedua seluas 1/4 hektar, lalu setengah hektar. Ini penuh dengan banyak sekali pengetahuan yang berguna. Sangat direkomendasikan. Anda tidak hanya memerlukan rencana desain kebun menyeluruh. Tetapi Anda juga dapat melihat bedeng kosong di sisi kiri layar. Anda juga membutuhkan rencana tanaman tahunan. Ini adalah rencana tanaman yang saya kembangkan berdasarkan kebun kota kami. Saya menggambarnya di kertas grafik. Kebanyakan orang akrab dengan tanaman musim panas, tomat, paprika, terong, dan lain-lain. Jagung manis, melon. Tahukah Anda bahwa di garis lintang kami, Anda dapat menanam benih di kebun? Pada akhir Maret, segera setelah Anda dapat mengolah tanah. Anda dapat menanam bit, menanam selada, menanam Swiss chard, Anda dapat menanam kacang polong. Ada banyak hal lain yang Anda miliki kesempatan untuk tanam. Jika Anda bersedia melakukan penelitian dan mencari tahu. Ini adalah kota, mohon maaf. Ini adalah kebun musim panas kami. Dan biasanya, di garis lintang kami, ini mengenai Hari Ibu. Saat Anda bisa menanami tanaman yang menyukai musim panas tersebut tanpa ancaman embun beku. Itulah tanaman-tanaman yang seperti saya sebutkan, tomat, terong, mentimun, kacang, jagung manis, semacam itu. Dan sekitar akhir Juli, awal Agustus adalah saat di mana Anda mempersiapkan kebun musim gugur Anda. Dan kebun musim gugur itu, Anda beralih kembali ke beberapa tanaman hijau, tanaman lebih dingin. Yang dapat Anda tanam dan tahan terhadap embun beku. Kemudian di rumah kota kami, saya mulai bereksperimen dengan penanaman musim dingin. Ini adalah desain kami untuk tahun pertama penanaman musim dingin. Dan seperti inilah kebun itu tampak di musim dingin. Nah, salah satu kekurangan memiliki rumah kecil ulat seperti itu adalah panas dan dinginnya, lonjakan suhunya terlalu liar. Jadi jika Anda ingin menanam selama musim yang lebih panjang, Anda perlu memikirkan struktur yang lebih besar. Tetapi ide dan teknik untuk penanaman musim dingin
Anda dapat menemukan dalam buku ini oleh Elliot Coleman, Four Season Harvest, panen 4 musim. Dan pada dasarnya idenya adalah Anda menanam tanaman Anda hingga matang sebelum Anda kehilangan cahaya. Dan pada garis lintang kita di Michigan, sekitar pertengahan September. Pada pertengahan September, tanaman Anda akan matang. Dan jika Anda melindunginya sepanjang musim dingin, Anda dapat memanen segar sepanjang musim dingin. Dan itulah yang kami lakukan di perkebunan kami. Saya juga ingin mengarahkan Anda ke sebuah perusahaan Advent dari Tennessee Tengah, yaitu Farmer Friend. Jika ada yang kenal keluarga Disinger, Anda akan tahu bahwa Jonathan Disinger adalah pemilik Farmer Friend. Produk hebat. Kami mempunyai 3 terowongan tinggi mereka. Yang satu telah kami ubah menjadi rumah kaca poliganda untuk tomat pusaka. Mereka punya semua jenis produk yang kami gunakan di perkebunan, terpal silase, jaring serangga, karung pasir, dan banyak alat lainnya. Membantu, sangat membantu. Layanan bagus, produk bagus, harga bagus. Kami juga menggunakan terowongan tinggi kami untuk penanaman musim panas. Karena kami berada di area di mana ada banyak produksi perdagangan. Ada banyak tekanan penyakit yang sebagian besar melalui udara. Dan jika kita bisa menjaga kelembaban ladang mentimun dan tomat kita, terowongan tinggi benar-benar membantu mengurangi beberapa tekanan penyakit itu. Sekarang saya menunjukkan kepada Anda rencana tanaman untuk kebun kota kami. Ini merupakan level yang berbeda. Ini adalah rencana tanaman kami di perkebunan. Anda dapat melihat di sisi kiri, itu pada dasarnya merupakan benar-benar hilang. Apa ya, rencana sukses kami? Baik, rencana sukses kami. Dan rencana sukses kami pada dasarnya adalah evaluasi dari apa yang berhasil musim lalu. Apa yang tidak berhasil, dan di mana kami akan mengubah sistem kami untuk tahun depan sehingga kami dapat membuat itu lebih baik dan lebih produktif. Jadi kami mendorong semua ide itu. Apakah itu, misalnya, kami membutuhkan lebih banyak tanaman salad dan kami perlu menanamnya setiap minggu. Kami mencantumkannya di sisi kiri, lalu kami mendorongnya melalui spreadsheet di sisi kanan. Lalu itu diterjemahkan. Anda dapat melihat ada banyak bagian yang bergerak. Saya tahu ini tidak masuk akal, tetapi beberapa hal yang disertakan dalam rencana penanaman. Spreadsheet membuat kepala saya pusing. Saya harus melakukan perencanaan penanaman setelah akhir pekan ini. Jadi pada dasarnya, di kolom kiri adalah tanaman yang kami tanam. Dan kolom hijau adalah saat mereka disemai. Ada berbagai macam informasi yang berguna, perkiraan hari hingga kematangan. Berapa lama itu akan berada di kebun? Berapa banyak petak yang kita perlukan untuk menyemai setiap petak? Kemana mereka pergi di kebun? Berapa lama periode panen dan kapan itu keluar? Jadi banyak bagian yang bergerak. Ini sebuah contoh. Setelah kami mendapatkan semua informasi itu di kalender kami, lalu kami menerjemahkannya ke dalam rencana besar kami. Dan ini sangat membantu. Saya menggunakan ini setiap hari. Dan pada satu waktu saya mendapat pandangan sekilas mengenai apa yang terjadi di perkebunan selama musim tanam. Masing-masing blok ini mewakili tanaman yang masuk, keluar, atau tugas yang harus dilakukan di kebun. Anda bisa melihat kalender di margin sana. Saya menyamakannya dengan menulis partitur musik untuk sebuah simfoni. Saat kita mengalami musim yang panas, tidak ada waktu bagi kita untuk memikirkan perencanaan. Kita harus memiliki semua hal itu direncanakan sebelumnya. Karena musim tanam itu cepat dan hebat. Dan kita harus memiliki rencana yang sudah ditetapkan dan kita harus berpegang pada rencana itu. Saya tidak bisa berpikir dalam bahasa spreadsheet, jadi saya harus menjalankannya. Nah, itu mungkin tidak masuk akal bagi Anda. Tapi itu adalah daftar tugas 2 mingguan kami di perkebunan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap kebun membutuhkan pembibitan, tetapi tidak semua benih sama. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya kemudian buahnya. Saya ingin mengarahkan Anda ke perusahaan Advent lain, yaitu Baker Creek Heirloom Seed. Dari Mansfield, Missouri. Jerry Gettle pergi ke seluruh dunia dan dia mengumpulkan benih pusaka atau benih yang diserbuki terbuka. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan terbuka adalah bahwa keturunan dari stok induk. Dengan konsisten mewakili sifat-sifat dari induknya. Jadi benih itu diwariskan dari generasi ke generasi. Benih Johnny ini merupakan
itulah katalog yang kami pakai untuk penyemaian. Anda dapat mempelajari banyak informasi melalui katalog benih Johnny. Mereka menyediakan informasi budaya tentang cara menanam setiap tanaman. Tetapi mereka juga menyediakan di kanan bawah, Anda dapat melihat bagan dari setiap varietas yang tumbuh dengan baik sepanjang musim tanam. Tidak semua varietas menyukai panas, tidak semua varietas menyukai dingin. Dan benih Johnny dengan baik sekali menambahkan varietas mana yang bisa dan varietas mana yang tidak. Bibrida F1 adalah yang sering kami gunakan di perkebunan kami. Nah, Bibrida F1 bukanlah organisme hasil rekayasa genetika. Apakah Anda ingat Gregor Mendel, biarawan Ceko, yang bereksperimen dengan kacang polong? Tidak ingat? Itu mungkin di pelajaran IPA SMP. Tapi dia dikenal sebagai bapak genetika modern. Sekarang saya ingin bicara tentang benih yang direkayasa secara genetik. Benih yang direkayasa secara genetik dibuat di laboratorium. Dengan pengeditan gen dan pengurutan gen. Dan paling sering urutan itu diambil dari luar jenisnya. Anda tahu maksud saya tentang dari luar jenisnya? Anda tidak mengambil genetik jagung dan menggabungkannya menjadi genom jagung. Anda mengambil gen bakteri atau bagian urutan gen dan menggabungkannya menjadi genom jagung. Itu di luar jenisnya. Tuhan tidak membuatnya seperti itu. Kita tidak tahu apa yang dilakukan organisme hasil rekayasa genetika dalam tubuh manusia. Karena Tuhan tidak merancangnya seperti itu. Bibrida F1 berbeda. Mereka pada dasarnya adalah eksperimen Gregor Mendel. Sifat-sifat dari stok induk dibiarkan bersama untuk dipilih sifat-sifat yang diinginkan untuk penggunaan khusus Anda. Misalnya, ketahanan terhadap penyakit, keseragaman ukuran, atau kehandalan dalam produksi. Jadi itu reproduksi seksual tanaman. Berdasarkan cara Tuhan menciptakannya. Itulah yang sering kami gunakan di perkebunan kami. Inilah kebun musim panas kami dan regimen penyemaian kami untuk tanaman musim panas di kebun kota kami. Anda dapat melihat tidak banyak yang kami punya. Tomat pusaka, mentimun, labu kuning, paprika, dan saya kira beberapa bunga. Ini sangat berbeda dengan yang di Sour Spurs. Ini adalah pesanan benih kami selama setahun. Karena kami melakukan begitu banyak penyemaian sepanjang musim, kami harus efisien dalam produksi. Ini tatakan benih kami. Di bagian atas Anda dapat melihat baki datar kami. Dan di bawah di sebelah kiri adalah media tanam kami dan gerobak dorong. Karena kami memiliki begitu banyak benih untuk ditanam setiap minggunya. Kami menggunakan penyemai vakum, yaitu pelat aluminium yang Anda lihat di sana. Pada dasarnya tekanan vakum menyedot benih ke pelat. Kami membaliknya ke atas benih baki, dan menjatuhkan 128 atau 72 benih sekaligus. Jadi kita bisa menyemai satu baki dalam hitungan detik. Dan ketika kami memiliki banyak baki untuk diisi setiap minggu, itu membuat perbedaan yang sangat besar. Sebelum kami memiliki rumah pembiakan, kami memulai tanaman musim panas kami di ruangan pendingin. Kami mengubah ruangan pendingin kami menjadi pembibitan benih atau ruang pembiakan. Dan jika Anda menumbuhkannya di rumah, Anda tidak membutuhkan banyak. Anda perlu beberapa media tanah, baki datar, dan entah lampu LED atau lampu neon. Maka Anda dapat memulai benih tanaman musim panas Anda di dalam. Kemudian saat cuaca sedikit lebih stabil, kami keluarkan. Kami biasanya membawa mereka ke terowongan tinggi, di mana kami menyimpannya sampai ancaman embun beku hilang, dan kemudian itu dipindahkan ke kebun. Tapi sekarang kami memiliki rumah pembiakan dan ini adalah pembibitan satu hari di perkebunan. Kami membawa benih itu dari baki ke dalam rumah pembiakan. Hal yang hebat tentang rumah pembiakan adalah bahwa itu otomatis. Panas dan dinginnya bisa dikontrol sehingga tanaman kita, pembibitan memiliki kondisi ideal. Dan itu berarti saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya bisa melakukan sesuatu di tempat lain sementara benih tumbuh dengan gembira di rumah pembiakan. Begitu mereka dewasa dan kami menyemai setiap minggu dari sekitar pertengahan Februari hingga akhir Agustus. Lalu benih dikeluarkan ke rumah pot, yang kami sebut rumah pot.
di mana itu mengeras untuk menyesuaikan diri dengan kondisi iklim di kebun. Irigasi sangat penting dan tidak ada yang dapat menyamai keajaiban turunnya hujan. Kebun Anda akan membutuhkan sekitar 1 inci hujan per minggu. 1 orang menanam, 1 orang lagi mengairi. Tapi sesungguhnya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ini adalah pengaturan irigasi kami di rumah kota kami. Kami punya alat penyiram sederhana, selang kebun, dan pengatur waktu irigasi yang dioperasikan dengan baterai. Kami bisa mengaturnya dan meninggalkannya. Dan saya menghitung dengan pengukur hujan, yang harganya beberapa dolar di toko peralatan. Berapa banyak air yang kami berikan di tanah itu selama seminggu. Ini sedikit berbeda di perkebunan. Ini adalah rumah pompa irigasi kami. Mulai dari saluran irigasi sampai ke sudut gudang. Di mana kami memiliki filter sedimen. Dan kemudian katup pengalihan sehingga kami dapat mengirim air ke blok ladang timur atau ladang barat kami. Kami menggunakan 2 jenis irigasi. Salah satunya adalah irigasi tetes. Irigasi tetes sungguh sangat efisien. Tidak ada air yang hilang dalam penguapan dan daun tanaman Anda tidak basah. Hal yang hebat tentang irigasi tetes adalah, setelah dipasang, kami meninggalkannya di kebun. Ini beberapa irigasi tetes yang dipasang ke salah satu terowongan tinggi kami. Hal lain yang kami lakukan dengan sebagian besar tanaman yang memakai irigasi tetes. Jika tanaman akan berada di kebun lebih dari 60 hari, kami biasanya menggunakan mulsa alas rumput. Sehingga kami tidak perlu khawatir dengan pemeliharaan tanah. Kami juga memiliki irigasi curah. Dan irigasi curah sangat berguna untuk penyemaian langsung tanaman. Dan juga tanaman yang telah dipindahkan. Dan sangat menyenangkan untuk melewati saluran irigasi saat cuaca sangat panas di luar. Oke, ada perbedaan besar antara menyuburkan tanaman dan menyuburkan tanah. Jika berbicara tentang kesuburan tanah, tujuannya adalah untuk memberi makan mikroba dan siklus nutrisi. Oke, saya ingin Anda mendengarkan ini. Dasar dari hukum Allah adalah kasih. Segala sesuatu di alam dan hukum moral selaras dalam siklus memberi yang tak terbatas. Salah satu cara untuk mengembalikan kesuburan tanah Anda dan memberi makan mikroba adalah ayam. Ayam menghasilkan apa? Ya, telur, dan pupuk kandang. Kami menggunakan kotoran ayam di rumah kota. Saya membangun rumah ayam kecil. Kami punya 4 induk ayam. Dan saya akan menggunakan kotoran ayam dan tanaman liar. Untuk melapisi bagian atas semua bedeng kebun kami dalam sistem itu. Hal menyenangkan lainnya tentang sistem kecil adalah setelah Anda menjalankannya. Anda dapat mendaur ulang semua input langsung dari halaman Anda. Saya menggunakan sisa potongan rumput. Melapisi bagian atas bedeng dengan sisa potongan rumput. Dan kompos. Di mana jika kita tidak memberi serpihan meja kita ke ayam, itu salah satu tumpukan kompos kami. Jadi semuanya didaur ulang dalam sistem itu. Ini sedikit berbeda di perkebunan. Kami masih menggunakan pelet kotoran ayam, yang Anda lihat di sini di bedengan. Dan kami juga menggunakan kompos, yang kami benar-benar tidak punya waktu, bahan, atau tenaga. Dibutuhkan banyak upaya untuk membuat kompos yang baik. Kami membeli kedua barang itu untuk perkebunan karena kami tidak punya waktu untuk membuatnya. Dan disinilah menariknya. Ini adalah koktail benih tanaman penutup kami untuk bedengan musim dingin kami. Sekarang, tanaman penutup melakukan sejumlah hal untuk kebun. Mereka menyediakan jaringan hidup di tanah setiap saat. Dan sebenarnya proses fotosintesis itulah yang sebenarnya memberi makan mikroba di tanah. Saat fotosintesis terjadi, tentu tumbuhan sedang menyusun larutan nutrisi dari dalam tanah. Yang dikeluarkan oleh mikroba di dalam tanah karena tumbuhan tidak punya sistem pencernaan. Mikrobalah yang benar-benar mencerna apa yang tersedia di dalam tanah. Dan sebagai gantinya, tanaman mengirim karbohidrat kompleks dan gula. Kembali ke zona akar, yang memberi makan mikroba. Jadi ada siklus memberi yang tidak pernah berakhir. Tanaman penutup yang berbeda melakukan hal yang berbeda untuk tanah. Dan ini adalah salah satu favorit saya, rumput Sudan atau sorghum. Anda bisa lihat di gambar sebelah kanan, saya sedang meremas sesuatu dari bijinya.
Itu susu bijinya. Sekarang, Anda tahu kapan tanaman penutup siap dipanen karena benihnya sedang dalam fase susu. Dan itu sesungguhnya berarti bahwa semua energi tanaman telah sampai di atas dari tanah. Dan mereka semua dalam proses pengaturan panen buah untuk tanaman. Saat itulah semua nutrisi berada di bagian atas tanaman. Jadi itulah penunjuk kami untuk memangkasnya. Sekarang manfaatnya bukan hanya itu menghasilkan banyak biomas, tetapi juga menghasilkan kompos yang dapat kita tinggalkan di tanah. Yang akan tersedia untuk tanaman berikutnya. Itulah keindahan dari siklus nutrisi. Dan ini adalah yang paling hemat biaya untuk mengubah tanah Anda dengan menumbuhkan tanaman Anda di tempat. Kami juga melakukan hal yang sama untuk tanaman yang selesai di kebun. Kami memotongnya dengan mesin pemotong. Lalu kami menutupinya dengan terpal silase, yang juga dapat dibeli melalui Farmer's Friend. Hal hebat tentang terpal silase, itu berfungsi dalam beberapa hal. Itu menghalangi cahaya dari tanah, yang menciptakan ruang gelap, di mana benih rumput liar dapat berkecambah. Dan karena itu tidak mendapatkan cahaya, maka itu mati. Jadi itu hal yang hebat, nomor satu. Hal kedua yang dilakukannya adalah memungkinkan biologi untuk berlindung. Semua cacing muncul dan biologi selama 2 minggu musim di mana terpasang terpal silase di tanah. Biologi muncul dan mencerna residu itu, yang mengubahnya kembali menjadi tanah yang baik. Jadi setelah kami melepas terpal silase, kami menyiapkan bedengan. Dan kemudian menanamnya kembali. Kami mencoba supaya semua bedengan pada akhir musim dipenuhi tanaman penutup. Itu tidak selalu mungkin, tapi itulah tujuannya. Jadi itulah siklus nutrisi dan itu adalah beberapa hal mendasar. Sekarang yang ingin saya bahas adalah dalam konteks kebebasan beragama, apa makna dari ini? Menjalankan perkebunan mikro di era kerawanan pangan bukanlah menyelaraskan dengan Kristen nasionalis. Sekarang, Kristen nasionalis adalah semacam antitesis dari ideologi Marxis dan ideologi woke yang merasuki budaya kita saat ini. Kedua sistem tersebut menggunakan tekanan koersif dan legislatif untuk membungkam. Jika tidak menghilangkan oposisi. Dan itu bukanlah cara kerja pemerintahan Tuhan. Tuhan mengatakan kebenaran dalam kasih dan membiarkan semua orang bebas untuk yakin sepenuhnya dalam pikiran mereka sendiri. Apa yang benar-benar ingin kita selaraskan adalah Abraham. Sekarang Abraham dipanggil oleh Tuhan dari tidurnya nyenyak di Ur Kasdim. Dan Tuhan membawanya dalam sebuah perjalanan. Lalu Abraham mengembara ke suatu negeri asing yang mana dia tidak ketahui. Dan dia sedang mencari sebuah kota yang pembangun dan pembuatnya adalah Tuhan, di mana berdiam apa? Kebenaran. Menjalankan perkebunan mikro di era kerawanan pangan bukanlah menyelaraskan dengan ideologi lingkungan. Ideologi lingkungan pada intinya memegang nilai tak berdampak pada manusia. Sebagai tujuan tertingginya. Anda bisa memikirkan konsekuensinya dari hal itu. Tetapi pada intinya, ideologi lingkungan bukanlah hal yang ingin kita selaraskan. Penata layanan Alkitabiah jauh berbeda. Ini jauh lebih komprehensif tentang bagaimana Tuhan menjalankan alam semestanya. Memang, ini bukan tentang menaklukkan dan menyalahgunakan ciptaan. Sebaliknya, ini tentang melestarikannya. Tuhan perintahkan Adam dan Hawa untuk merawat dan memelihara taman. Jadi ini bukan tentang menyelaraskan dengan ideologi lingkungan. Dan tentu saja ini bukanlah menyelaraskan dengan persiapan hari kiamat. Anda semua pernah melihat persiapan hari kiamat dan Anda pernah mendengar acara Doomsday Prepper di TV. Ini bukan tentang itu. Itu adalah mentalitas isolasionis. Jika kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, kita tidak seharusnya bersikap gelisah ketakutan. Seolah-olah menimbun senjata dan amunisi dan makanan siap saji di tempat perlindungan darurat akan menyelamatkan siapapun.
atau menyediakan keamanan dalam bentuk apapun. Di dalam dunia yang semakin gila dengan pengaruh setan. Apa yang benar-benar ingin kita lakukan di kebun adalah mengenal pekerjaan Tuhan. Mazmur 111 ayat 2, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sekarang, apa perbuatan-perbuatan Tuhan? Ada perbuatan mulutnya, yaitu firman-Nya. Pada biasanya kita memikirkan dua hal. Dan perbuatan tangannya, yaitu ciptaannya. Tapi saya ingin menantang Anda dengan yang ketiga. Yaitu adalah perbuatan rohnya. Dan pekerjaan rohnya terjadi di dalam hati manusia yang terbuka untuk tuntunannya. Dan ketika Anda punya ketiganya bersama-sama, firman, ciptaan dan pekerjaan rohnya membimbing Anda. Maka kita kembali ke rancangan asli Tuhan yang semula. Dan berkebun. Jika Anda memikirkan hal ini, berkebun adalah partisipasi operasional dalam protokol rancangan asli Tuhan untuk realitas. Apakah Anda setuju dengan saya? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menurut citranya sebagai pembawa citra dari karakternya, Tuhan menempatkan mereka di taman. Nah, apa yang terjadi di taman? Itu adalah tempat bagi mereka untuk mengenal Tuhan dan bagi Tuhan untuk mengenal mereka. Dia cukup menyediakan semua kebutuhan mereka di taman. Dan dia memberi Adam dan Hawa pekerjaan yang berguna untuk diselesaikan, yaitu merawat dan memelihara taman itu. Mengapa? Tuhan ingin Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Itu berarti membagikan pengetahuan tentang Tuhan dengan keluarga mereka dan selanjutnya. Mencerminkan karakternya dan metode pemerintahannya di seluruh bumi. Saudara dan saudari, itulah misi kami. Sekarang, Tuhan adalah pencipta dan desain aslinya adalah untuk gaya hidup pertanian bagi Adam dan Hawa. Jadi, seperti yang telah kita lihat, ini merupakan integrasi dari semua aspek rancangan asli Tuhan. Firman, ciptaannya dan rohnya. Ada banyak sekali manfaat kesehatan dari bekerja di kebun. Nomor 1, Anda berada di udara segar. Nomor 2, Anda mendapat banyak sinar matahari. Nomor 3, Anda harus minum banyak air, jika tidak Anda akan mengalami dehidrasi. Anda memakan makanan dengan kualitas terbaik yang Anda bisa dapatkan. Tidak ada yang seperti keluar dari pintu belakang dan memanen makan malam atau makan siang Anda. Dan mengunyah saat Anda berjalan. Bahkan, hanya ada 1 atau 2 kali saya sakit saat memulai perkebunan. Sekali terkena COVID di El Salvador dan sekali terkena flu tropis saat liburan kami di Costa Rica. Tapi karena kami sudah bertani selama 6 menit, selama 6 tahun. Saya tidak pernah sakit sama sekali. Konrad di belakang memberitahu saya, waktumu sisa 6 menit. Karena kami mengerjakan pekerjaan kami dari tanah. Kami punya saluran langsung ketergantungan hidup kami pada Tuhan. Tidak ada yang seperti itu. Maksud saya, ya, ketika Anda pergi bekerja, Tuhan masih menyediakan untuk Anda. Tetapi ada garis lurus kepada kebun. Ada juga hikmatnya yang harus kami cari ketika kami menghadapi masalah berat yang muncul. Dan ada pelajaran rohani yang terkandung dalam pekerjaan itu. Saya beritahu Anda, perumpamaan Yesus mengenai pertanian karena suatu alasan. Itu dirancang ke dalam karya Yesus. Ada juga mengenai penata layanan ciptaannya. Dan ada perbedaan dalam kata kekuasaan, dari sudut pandang duniawi dan dari sudut pandang spiritual. Kekuasaan di dunia berarti menaklukkan dan menguasai dan menjadi lebih baik. Tetapi kekuasaan dalam pemerintahan Tuhan adalah mengangkat. Ada juga pemuridan keluarga. Rumah kami adalah pusat dari perkebunan kami. Dan ketika Yesus menjadi pusat dari rumah kita dan pekerjaan yang dapat kita selesaikan,
Ada begitu banyak berkat yang datang dari itu. Hubungan saya dengan istri saya semakin dalam. Kami saling melayani dengan cara yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Anak laki-laki kami, ketiganya tumbuh di kebun. Dan mereka dapat mempelajari hal-hal hanya dengan melihat keseluruhan proses dari awal hingga akhir. Mereka dapat memperoleh rasa hormat untuk hal-hal yang telah diciptakan Tuhan. Mereka belajar nilai dari apa artinya menerapkan diri mereka pada pekerjaan mereka. Kami memulainya lebih awal dengan pekerjaan yang sesuai usia untuk dilakukan. Dan sekarang mereka masih bersaudara. Jadi mereka masih bertengkar dan masih memiliki perbedaan. Tetapi mereka dapat berpartisipasi sebagai keluarga. Dan kami memberi insentif pekerjaan mereka. Karena mereka bekerja di kebun, mereka mempelajari hal-hal yang tidak akan pernah mereka pelajari di kelas. Mereka belajar bahwa terkadang itu akan menjadi tidak nyaman. Terkadang harus menunda keinginan mereka untuk mewujudkan tujuan bagi keluarga kami dan pelanggan kami. Kami bersenang-senang tentu saja, dan kami bekerja sama dengan cara yang mengikat kami bersama. Tidak ada, saya tidak temukan sesuatu yang lebih berharga dan lebih bermakna daripada meletakkan tangan Anda untuk pekerjaan yang bermanfaat dengan orang yang Anda cintai. Dan itulah misi Gereja Village, untuk banyak proyek misi yang terjadi di sini. Dan juga mereka bisa melayani komunitas mereka. Seperti yang saya bilang, orang-orang melihat, dan kami dapat melayani pengaruh yang jauh lebih luas daripada yang pernah kami pikirkan. Dan pelayanan itu dimaksudkan agar kita mengubah karakter kita seiring kita melakukan pekerjaan. Jadi menjalankan perkebunan mikro di era kerawanan pangan adalah mencari dan menikmati pekerjaan Tuhan. Melalui pekerjaannya, melalui firman-Nya, ciptaannya dan roh-Nya. Dan ini adalah mengenai partisipasi operasional dalam gaya hidup pertanian. Menyatukan pengetahuan dari karya-karyanya. Di dalam Yohanes 15, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan ia katakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebutmu sahabat." Seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Dia berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk berbuah." Dan itulah tujuan dari menerapkan diri Anda untuk menanam makanan. Untuk menghasilkan buah dalam hidup Anda. Melalui pengalaman-pengalaman ini yang tidak terintegrasi dengan cara lain yang saya temukan. Dan ini adalah tentang membuat terangmu bersinar di komunitasmu dan menjalankan prinsip-prinsip kerajaan itu. Dalam konteks kebebasan beragama, seiring kita telah menjelajahi sepanjang Sabat, kita menyadari bahwa kebebasan sedang dihancurkan. Dan cahaya kebebasan terancam padam. Tetapi Paulus katakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan entah kebebasan beragama telah padam di dunia atau di Amerika. Jika roh Tuhan tinggal di sini, itu tidak akan pernah padam. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan dengan cepat. Born Again Dear. Ini sumber yang sangat baik. Bagi Anda yang tertarik dengan perkebunan Kristen atau pertanian Kristen, ditulis oleh Noah Sanders. Banyak prinsip-prinsip yang hebat. Nomor 2, Hope in the Soil, oleh Ellen White. Ini buku kompilasi tulisannya tentang pertanian dan perkebunan. Ini sangat menyemangati bagi saya dan keluarga kami dan perjalanan kami. Dan ini adalah situs website Asosiasi Pertanian Advent. Mereka sebenarnya mengadakan konferensi di Glen Rose, Texas, tanggal 17 Januari hingga tanggal 21 Januari. Jadi alamat situs websitenya ialah adventistech.org. Juga, ini email saya. Kami berencana mengadakan 2 hari intensif di perkebunan. Sebuah pelatihan untuk memberi Anda informasi yang lebih mendalam tentang produksi makanan skala rumahan dan perkebunan mikro. Jadi jika Anda tertarik, silakan hubungi saya dan kita akan lanjutkan pembicaraan dalam beberapa minggu ke depan. Konrad. Baik.
Saya yakin kita semua diberkati oleh presentasi ini, ya. Dan kita semua berpikir lagi, jika kita punya sebidang tanah, berapa banyak rumah kaca yang bisa dibuat? Dan berapa banyak anak yang bisa saya daftarkan sebagai pekerja budak? Jadi, kami diberkati dengan presentasi ini. Saya benar-benar tertantang oleh gagasan untuk memadukan ciptaan Tuhan, firman-Nya, dan roh-Nya. Dan ini sebuah berkat untuk mendapatkan presentasinya, Chris. Dan jika ada yang ingin tahu lebih lanjut, mereka dapat hubungi alamat email ini. Tentu. Jika Anda berpikir untuk menjalankan perkebunan mikro, hubungi Chris dan Anda bisa 2 hari bersama di kebun. Dan belajar cara melakukannya. Terima kasih atas pelayananmu. Terima kasih telah berbagi perjalanan luar biasamu bersama Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Konrad.